Sosok pengacara kontroversi Rasman Arif Nasution lagi-lagi tengah menjadi bahan perbincangan di tengah polemik panas pengungkapan kasus Vina Cirebon. Baru-baru ini pengacara berdarah Batak itu tengah berkonflik dengan sesama pengacara kondang yakni Hotman Paris Hutapea. Aksi saling sindir pun tak terhindarkan di antara keduanya. Adapun perseteruan yang terjadi di antara mereka kini mendapat sorotan miring dari pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Lantas, seperti apa komentar Farhad terhadap Rasman dalam kasus Vina Cirebon? Pandangan saya tentang RAN itu RAN ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum. Bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi, tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini, buat apa? Emang dia siapa? Nah, dia itu harusnya menyadari itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang. Walaupun selangor presumption of innocence bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi saya, kamu begini, ya saya itu karena praduga tidak bersalah. Berarti kan nggak ngerti. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah menyudutkan, menjudge, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang, tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh, saya nggak nyambung gitu. Kalau Farhad sudah datang, tolong Hotman juga datang. Nah, tolong Hotman juga datang. Spekter, ini waktunya kurang nih. Nanti saya akan minta tolong ke pihak produser Aiman supaya Farhad dihadirkan, supaya waktunya lebih apa ya Bu ya, lebih longgar kita berdialog tentang pemikiran. Ya Farhad juga enggak apa-apa, undang saya lagi. Nah, kemudian dengan Hotman enggak apa-apa. Bila perlu dua di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, enggak apa-apa. I'm sure. Saya berpikir tidak akan pernah lumpuh kemampuan kamu meski kamu berhadapan dengan 1000 orang. Nah, kadar intelektual seseorang diukur bagaimana dia berargumen dan data yang dia sampaikan valid dan logik. Itu saja. Rasman Nasution ini adik saya. Dia itu dekat dengan Bang Hercules, dekat dengan abang saya Firi Kili-Kili, dekat juga dengan saya. Waktu dia dengan Bang Hotman itu kan saya pasang badan dengan dia waktu ribut rame-rame. Kalau rekan-rekan wartawan tahu, belum lama ini kan, tahun yang lalu itu saya yang pasang badan buat dia. Makanya saya kemarin berani keluarkan statement, tolonglah adikku Rasman, jangan sampai banyak membuat statement yang liar, akhirnya merugikan klien kami, Peggy Setiawan. Lihatlah abangmu ada di sini, di Peggy Setiawan, begitu. Nggak ada yang liar, mana ada liar? Saya semua pakai data. Yang liar tuh nggak jelas. Adikku Rasman tersayang, tolong jangan sampai menjustifikasi. Ini kan semua harus pembuktian. Bahwa jangan langsung menjustifikasi bahwa Peggy terlibat, Peggy dengan bapaknya sekongkol dan terlibat. Nah, itu nggak baik karena Adinda Rasman ini kan lawyer top di Indonesia ini. Jadi mengertilah. Nah, itu memang sudah ada dari rekan-rekan yang lain ya. Kalau misalnya Peggy Setiawan ini dirugikan, rekan-rekan yang lain mereka akan tempuh jalur hukum dengan melapor gitu kan, dengan undang-undang ITE kalau tidak itu tidak sesuai dengan yang diucapkan gitu. Berarti mungkin akan ada langkah hukum gitu Bang? Oh iya, untuk undang-undang ITE kita ini kan keras sekali. Kita bicara di publik, kalau tidak terbukti tidak benar, wah bahaya itu. Oh iya, pasti kita bela klien kita lah. Saya kerja profesional. Jangankan Adinda Rasman, adik kandung saya, kakak kandung saya pun kalau merugikan klien saya, pasti saya akan secara profesional membela mereka, membela klien saya.
Memanasnya perseteruan kedua pengacara tersohor ini juga tak lepas dari tudingan liar Hotman terhadap Rasman yang menganggap jika pria berusia 53 tahun tersebut mengemis untuk dijadikan tim kuasa hukum Saka Tatal, namun ditolak. Bahkan dalam pernyataannya, Hotman Paris juga menyebut jika sosok pengacara yang tengah mencari panggung itu tak tahu malu. Diketahui, konflik Rasman dan Hotman memang belum selesai 100%, yang mana perselisihan tersebut bermula dari aduan laporan asisten Hotman kala itu. Lantas, benarkah Rasman masih menyimpan dendam terhadap Hotman hingga rela turun tangan dalam kasus Vina agar bisa berhadapan langsung dengan Hotman? Untungnya apa saya ngemis ke sana? Ini ada. Saya nggak jadi pengacara Peggy juga capek melayani TV. Ini tanya TV saya. Ada buktinya nggak? Mana saya? Ya, yang sekarang ini mereka ini udah malu. Contoh ya, Hotman, dia buat postingan, ya. Dia nggak sebut nama, tapi orang semua arahnya ke saya. Nah, itu gimana Bang tanggapannya? Iya, saya lucu-lucu aja. Ya sekarang Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung. Jadi itu kalau menurut saya, sudahlah. Kalau kau tidak mampu bertarung secara intelek dengan saya, jangan kau tabur fitnah-fitnah setiap hari. Karena saya kan bilang saya orang agama, tidak mulia kata Allah, pasti tidak mulia kata manusia. Tapi mulia kata manusia belum tentu mulia di mata Allah. Kasus Vina. Setelah Hotman 911 memviralkan kasus Vina, kasusnya meledak. Banyak oknum pengacara pansos ingin masuk TV. Pesan Hotman kepada para pencari keadilan, kepada warga, hati-hati, hindari pengacara yang sudah busuk, sudah kotor kelakuannya. Dia akan melakukan perbuatan hal-hal seperti ini. 1, dia akan meminta uang lapangan tapi dikorupsi. 2, dia akan menerima honor pengacara tapi tidak dikerjain atau tidak dikerjain secara serius. 3, kalau tidak ada uangmu, dia akan konspirasi, akan berkomplot dengan lawanmu, kiri kanan oke. Yang keempat, dia akan berusaha merayu, bahkan menawarkan nikah wanita di sekelilingmu, termasuk anak istrimu. Hati-hati sama pengacara busuk, jorok, sudah bau nanah, ya. Hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Ini demi para pencari keadilan. Hati-hati melihat oknum pengacara yang nongol di TV tapi sudah bau nanah, kelakuannya sudah sangat jorok tapi tidak kenal malu. Itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya, Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Tetapi karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya. Dan di sisi yang lain saya sudah jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri, dan karena itu saya memutuskan bahwa berdasarkan data, fakta, kemudian instrumen hukum dan situasi politik yang menurut saya harus tentram, apalagi menjelang suksesi pergantian kepala negara dan kepala pemerintahan, maka saya berprinsip saya harus dukung Polri. Nah, jadi terkait dengan ini, menurut saya tidak perlu juga saya harus bergabung di sana. Saya juga banyak klien dan saya sudah punya nama dikasih Allah SWT. Saya tinggal menjaga.
Yang penting bagi saya hari ini bahwa Rasman diundang oleh banyak TV dan diwawancara oleh banyak media. Pertama, kapasitas saya jelas sebagai seorang intelektual bidang hukum. Dan saya katakan bahwa sudah SP3. Ya, sudah SP3. Rasman, kau sudah pasang 3 ring. Ya, hati-hati. Jangan nanti tiba-tiba nengok Rasman melejit, nggak siap mentalmu gitu loh. Jangan kau terlalu berharap. Ya, saya kasih kau pandangan hidup ya, karena aku orang politik. Pernah DPRD 2 periode, bahkan digelar Bupati Bayangan saya. Gini, semakin banyak kau berharap dengan seseorang yang menurut engkau dia adalah orang yang kau bantu dan kau mendewa-dewakan dia, maka siap-siaplah kau kecewa dengan harapan dia.